Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi bersama saya, Elvian dan Yandra dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Akibat ketidakjelasan jelas upah layanan, sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa menggeruduk kantor Gubernur Aceh. Warga Aceh Temiang digegerkan temuan mayat seorang pengendara di sebuah parit yang diduga terjerat kabel. Abrasi pantai Senudun Kabupaten Aceh Utara yang terus meluas mengancam ratusan rumah warga yang berdekatan. Puluhan tenaga medis Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA serta Rumah Sakit Jiwa Aceh menggeruduk kantor Gubernur Aceh pada Selasa pagi. Mereka menuntut pembayaran jasa medis tahun 2025 yang hingga kini belum juga diterima, meski dana dikabarkan sudah tersedia di rumah sakit. Dengan berpakaian dinas putih, para tenaga medis itu bergerak bersama sambil membawa spanduk dan selebaran kertas berisi aspirasi mereka. Sejumlah tulisan terpampang jelas, di antaranya jasa medis adalah hak bukan hadiah dan tenaga kesehatan juga manusia. Dalam orasinya, salah seorang dokter mengungkapkan aksi ini terpaksa dilakukan karena jasa medis tahun 2025 belum dibayarkan. Padahal dana sudah masuk melalui klaim BPJS Kesehatan, namun pencairan terhambat akibat regulasi yang membatasi pembayaran di lingkungan rumah sakit daerah. Tenaga medis juga menyoroti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur pemberian tambahan penghasilan ASN atau TPP. Aturan itu dinilai membuat rumah sakit Blut harus memilih antara menerima TPP atau jasa medis, padahal keduanya dianggap sebagai hak yang berbeda. Menurut mereka, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa 30 hingga 50% dana BPJS dapat dialokasikan untuk jasa pelayanan. Kita meminta agar jasa medis tahun 2025 segera dapat dibayar. Itu sejak kapan tidak dibayar, Pak? Sejak Januari sampai dengan sekarang, udah hampir setahun. 2 bulan lagi udah setahun. Itu nominalnya berapa, Pak, untuk PP biasanya? Miliaran ya. Masing-masing rumah sakit bisa miliaran. Dan dananya sebenarnya ada dari rumah sakit, karena dana ini bersumber dari BPJS. Dari BPJS. Dalam aksi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, tak satupun pejabat pemerintah Aceh turun menemui massa. Setelah menyampaikan aspirasi, para tenaga medis memutuskan membubarkan diri secara tertib dan kembali ke rumah sakit masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya menerima beberapa kasus yang ciri-cirinya diduga terjangkit virus influenza. Dari beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan, para pasien yang didominasi oleh anak-anak tersebut mengalami ciri-ciri penyakit virus influenza seperti demam, batuk, dan nyeri otot. Kabid Pelayanan Medis RSUD SIM Nagan Raya, Dr. Cut Nur Kalimah, membenarkan adanya peningkatan jumlah pasien dengan gejala influenza. Kondisi ini diduga dipengaruhi perubahan cuaca ekstrim yang menurunkan daya tahan tubuh masyarakat. Kendati demikian, pihak rumah sakit tidak bisa memastikan jika para pasien yang dirawat tersebut benar terjangkit virus influenza, lantaran saat ini RSUD SIM belum memiliki alat yang memadai untuk melakukan pengecekan langsung virus tersebut. Pihak rumah sakit telah meningkatkan kesiagaan tenaga medis dan memperkuat layanan di unit gawat darurat serta poliklinik umum untuk mengantisipasi lonjakan pasien.
Jadi kalau di rumah sakit kita untuk 2 minggu belakangan ini itu memang ramai pasien, khususnya anak-anak ya, yang menderita seperti gejala-gejala influenza. Tapi kita untuk memastikan pasien itu memang positif terkena influenza tentunya harus ada pemeriksaan penunjang. Contohnya seperti untuk pemeriksaan swab gitu. Cuman untuk rumah sakit kita kan tidak tersedia ya. Jadi kita tidak bisa memastikan pasien yang ada gejala seperti itu dia positif influenza atau tidak. Tapi kalau dari gejala memang ada beberapa memang lumayan ramai untuk 2 minggu belakangan ini. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala flu yang berat. Pasriadi melaporkan dari Nagan Raya. Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang digegerkan dengan penemuan mayat pada Selasa pagi lalu. Jenazah pria Dusun Buntu, Desa Upah, Kecamatan Bendahara ditemukan meninggal dengan keadaan luka-luka. Tak lama kemudian, mayat laki-laki tersebut dibawa ke RSUD Aceh Tamiang untuk dipisum. Petugas Polres Aceh Tamiang, Reskrim, dan Satlantas Aceh Tamiang melakukan olah kejadian perkara. Sementara itu, pihak keluarga menangis histeris saat mendengar keluarganya meninggal dunia. Sebelumnya, almarhum duduk dan menikmati kopi bersama teman-temannya di salah satu kafe di Aceh Tamiang. Bahkan masih berkomunikasi dengan istrinya pada dini hari. Saat kejadian, kondisi hujan deras, almarhum jalan pulang ke rumah mertuanya untuk menjemput sang istri di desa Sekerak Kanan. Namun naas almarhum tidak ada kabar lagi. Diketahui keluarga sudah meninggal dunia. Di lokasi kejadian didapati kabel sambungan internet yang terputus dan ada bekas luka di bagian kaki jenazah. Juga terdapat luka sayatan di leher almarhum akibat terjatuh. Tadi malam dia pamit kan sambil ngantar bini ke rumah, pamit keluar. Katanya dia ada menjumpa kawan, ada janji mau jual kereta atau beli kereta, tapi nggak paham kali. Mak dia itu keluar. Bininya pulang tadi malam, pulangnya jam 12 dari rumah kita, dia ada di hidup sana. Habis kita pun nggak tahu lagi. Kalau itulah jatuh ke parit, ya. Ditemukan di dalam parit gitu, Pak? Di dalam parit. Cuma yang membuat ini kan apa itu? Kabar WIP itu apakah dia dari kemarin sudah ada turun ke bawah? Sementara itu, Satlantas Polres Aceh Tamiang belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan karena masih melakukan olah tempat kejadian. Kami dari Satlantas Polres Aceh Tamiang sedang melakukan olah TKP dengan adanya ditemukan penemuan mayat tadi pagi. Sekarang kami dari pihak Unit Laka Polres Aceh Tamiang sedang melakukan olah TKP. Hasil darinya nanti akan disampaikan. Polres Aceh Tamiang terus melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Inilah detik-detik tim kepolisian Polres Lok Sumawe membuntuti sebuah mobil diduga pelaku spesialis pembobol grosir lintas provinsi. Polisi mencegat para pelaku di salah satu jalan tol Kisaran, Sumatera Utara. Mereka tak berkutik saat dibekuk polisi. Penyergapan ini dilakukan berdasarkan rekaman kamera pengawas. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Dari hasil pemeriksaan, YN dan AB merupakan spesialis pembobol ruko dengan target ruko di lintas provinsi, sedangkan PL berperan sebagai penadah. Mereka sudah mencuri di 8 toko di Aceh dan Sumatera Utara. Komplotan ini mencuri menggunakan mobil dengan merusak gembok toko. Nah, tinggal mereka ini sepakat, mana kita berangkat, misalnya ke Kisaran, nah, mereka berangkat ke Kisaran. Kayak tadi keterangan dari salah satu tersangka, mereka nih pelan-pelan jalan lihat mana toko yang digembok dari luar. Kan menurut dia itu yang paling mudah dibongkar.
Nah, mereka target berikutnya adalah ke Asahan. Apakah di Asahan itu nanti mereka jalan-jalan lihat ada gembok, ada toko di gembok di luar, nah mereka targetin itu. Ya, berarti sudah direncanakan ya, Dan? Ya, memang mereka sudah mau ke Asahan, kita cegat di Kisaran. Seorang korban pencurian mengaku berbagai merek rokok dicuri komplotan tersebut dengan kerugian sekitar 240 juta rupiah. Pas pagi baru tahu pas mau buka, jadi saya lihat udah terbuka pintu tokonya. Dan saya masuk ke dalam, saya lihat pun udah rokok udah amburadul, saya lihat di tempat stok rokok udah banyak yang nggak habis, nggak ada lagi. Berapa kerugian? Itu sekitar 240 juta. Dengan jumlah rokok yang beraneka ya? Iya, beraneka ragam. Polres Lok Sumawe masih memburu 3 pelaku lainnya. Kedua pelaku spesialis pembobol ruko dan 1 orang berperan sebagai penadah kini ditahan di Mapolres Lok Sumawe guna pemeriksaan lebih lanjut. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe.